Hai guys, kerama Hindu yang Abionek banggakan. Abionek mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan tahun baru 2023 ini dapat memberikan harapan yang lebih baik tentunya buat kita semua. Abionek kali ini akan membahas tentang apa perbedaan antara gelar Pasek dengan gelar Bandese. Mungkin kerama Hindu sudah sering mendengar kata Pasek atau Bandese, tetapi masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri tentang kedua hal tersebut, atau masih rancu memahami kedua hal tersebut. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Abionek akan membahas apa itu gelar Pasek terlebih dahulu. Gelar Pasek adalah gelar keturunan yang diberikan oleh Raja-Raja Bali kepada keturunan Saptarsi atau Sapta Pandita atau 7 pandita bersaudara. Karena keturunan Saptarsi atau 7 pandita bersaudara ini sudah berkontribusi banyak dalam mengokohkan kerajaan. Dengan kata lain, keturunan Sapta Pandita bersaudara ini sudah mensupport kerajaan sehingga kerajaan menjadi kuat, tahan banting dari segala rongrongan atau ancaman, baik itu rongrongan atau ancaman yang datang dari dalam atau rongrongan atau ancaman yang datang dari luar. Jadi gelar Pasek ini berlaku untuk semua keturunan Saptarsi atau 7 pandita bersaudara ini, di mana ketujuh pandita bersaudara itu bernama, yang pertama yaitu Empu Ketek, yang kedua Empu Kananda, yang ketiga Empu Wiratnyana, yang keempat Empu Wita Dharma, yang kelima Empu Raga Runting, yang keenam Empu Prateka, dan yang ketujuh adalah Empu Dangka. Nah, sekarang Abionek akan membahas tentang gelar Bandese. Gelar Bandese adalah gelar jabatan yang kebanyakan diberikan kepada keturunan Saptarsi atau 7 pandita bersaudara, yang sekarang jabatan Bandese ini setingkat perbekal atau kepala desa untuk memimpin suatu wilayah desa. Tapi ketahuilah kerama Hindu yang saya banggakan, bahwasannya ada juga banyak keturunan Saptarsi atau 7 pandita bersaudara ini yang mendapat jabatan strategis lainnya, seperti misalnya sebagai Anglurah, yang sekarang jabatan Anglurah ini setingkat Bupati. Ada juga sebagai Senopati atau pemimpin pasukan, seperti misalnya dulu ada namanya Ki Pasek Toh Ciwe, dan Delurah Pasek Kadangkan itu sebagai Senopati pasukan Dulang Mangap atau sebagai pemimpin pasukan Dulang Mangap. Jadi ada juga diberi jabatan sebagai Dukuh, ada juga sebagai Nyarikan, bahkan ada sebagai Dalem seperti Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel yang pernah sebagai Raja Transisi Bali dan sebagai wakil delegasi perdamaian untuk orang Bali Age. Maka dari itu kerama Hindu yang Abionek banggakan, Abionek dapat menyimpulkan bahwa dari apapun gelar atau
Abiunik akan ulangi lagi. Abiunik dapat menyimpulkan bahwa terlepas dari apapun gelar jabatan yang diberikan oleh raja-raja Bali terdahulu, gelar keturunan untuk keturunan Saptarsi atau 7 pandita bersaudara ini adalah tetap Pasak. Jadi kerama Hindu yang saya banggakan, kalau boleh Abiunik sarankan sebagai penghormatan terhadap Saptarsi atau Sabtu Pandita leluhur kita yang kita sangat muliakan, hendaknya untuk keturunan, khususnya keturunan Saptarsi atau Sabtu Pandita, agar selalu menghormati dan menggunakan gelar keturunan Pasak ini. Alangkah indahnya dunia ini apabila keturunan Saptarsi semua menggunakan gelar keturunan Pasak ini sebagai wujud tanda bakti kita. Sehingga kalau gelar keturunan digabung dengan gelar jabatan, akan sangat manis terdengar seperti Pasak Bandesi, Pasak Dukuh, Pasak Nyarikan, Pasak Senapati, bahkan ada Pasak Dalam. Begitulah kerama Bali. Begitu dulu kerama Hindu yang Abiunik banggakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.